menghidupkan kembali cadangan piutang tak tertagih. Di akuntansi, metode pencatatan persediaan Metode ada dua, Aturan mengenai saldo yaitu akhir PP dan pasal PP. 4 ayat 2. Sedangkan di pajak, metode pencatatan Salah persediaan satu kedua objek sangat pajaknya disarankan. Itu dengan cara penghapusan langsung atau direct right Yaitu of kas dan return terakas laporan dan keuangan penyisihan PT atau Gudang Garam tunjangan atau dengan peraturan allowance akuntansi method. perpajakan. Terus selanjutnya untuk yang Menurut digital SK kita hanya atau akan pernyataan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tepatnya di mata kuliah akuntansi pajak, ya, yang akan mempresentasikan bab yang sangat basic banget buat anak akuntansi pajak, buat anak akuntansi, ya, yang berjudul akuntansi pajak atas aset lancar, ya. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, ya. Ya, cus, ya, yang atas sendiri ada Mbak Puput Reza Narulita, dan yang di bawahnya yang tengah ada Mbak Luciana Dwi Rahmawati, dan yang bawahnya lagi ada Mbak cantik Sabrina Rasidah, ya. Kemudian ya, ada Mas Muhammad Abdul Pratama, kemudian bawahnya ada Mas Sultan, kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Mas Riki Ferianto. Oke, langsung saja kita materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak cantik Mbak Puput Reza Narulita. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Reza Narulita. Nah, berhubung tadi kan sudah melihat ya table of contents yang akan kita bahas mengenai dari materi akuntansi pajak atas aset lancar. Nah, kemudian untuk yang pertama yaitu kita akan belajar mengenai kas dan bank menurut akuntansi versus menurut pajak. Nah, pada akun kas dan bank itu pada akuntansi maupun pajak itu tidak terlalu berbeda perlakuannya menurut akuntansi dan pajak itu sendiri. Tetapi dalam hal ini ada perbedaan, yaitu pada apabila terdapat saldo kas dalam mata uang asing, maka pada akuntansi itu maka konversinya itu menggunakan kurs tanggal neraca atau kurs tengah BI yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, kemudian kalau pada pajak itu sendiri, jika terdapat saldo kas dalam mata uang asing, maka konversinya itu menggunakan kurs historis atau tetap atau kurs tanggal neraca atau kurs tengah BI yang ditentukan oleh Kementerian Indonesia. Kemudian pada kurs ini untuk kurs tetap ini dilakukan pada saat adanya transaksi. Kemudian untuk kurs tengah BI ini dilakukan pada saat tanggal neraca, begitu. Oke, selanjutnya yaitu piutang menurut akuntansi versus pajak. Jadi pada akun piutang ini dalam pencatatan akuntansi versus dalam pencatatan pajak atau secara fiskal itu terdapat dua perbedaan. Yang pertama itu pada cadangan kerugian piutang tak tertagih itu diperkenankan. Jadi pada akuntansi itu kita bisa membentuk cadangan-cadangan apabila terdapat piutang yang dikira-kiranya itu untuk kedepannya tidak dapat kita tagih. Kemudian pada pajak itu sendiri, beban kerugian piutang tak tertagih itu hanya dapat dibebankan jika nyata-nyatanya tidak dapat ditagih dengan syarat, yaitu yang pertama, kita dibebankan sebagai biaya dalam laba rugi, atau yang kedua yaitu WP menyerahkan daftar piutang tak tertagih ke DCP. Kemudian yang ketiga itu ada diserahkannya perkara pengalihan ke pengadilan negeri, atau ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus pengakuan debitur utangnya telah dihapuskan. Nah, kemudian dalam hal ini syarat-syarat di atas itu sebenarnya ada pengecualian ya, yaitu bagi bank atau lembaga pengkreditan lain, kemudian asuransi, LPS, kemudian ada yaitu pada
biaya pencadangan reklamasi, kemudian ada penanaman kembali, kemudian pembuangan limbah industri. Nah, jadi pada itu tuh boleh membentuk pencadangan seperti dalam akuntansi. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua itu pada cadangan sales return and allowance itu pada akuntansi diperkenankan, sedangkan pada pajak itu sendiri cadangan sales return and allowance ini tidak diperkenankan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya itu pada pencatatan secara fiskal atau dalam akuntansi pajak itu yang dicatat itu piutang yang benar-benar diakui secara nyata. Jadi yang benar-benar pasti nyatanya itu terjadi, bukan yang sifatnya itu allowance begitu. Nah, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penghapusan piutang. Jadi metode penghapusan piutang ini kita akan mengenal dua, yaitu ada komersial dan fiskal. Untuk komersial itu kita bagi menjadi dua, yaitu dengan cara penghapusan langsung atau direct write off method, dan penyisihan atau pencadangan atau allowance method. Terus selanjutnya untuk yang fiskal kita hanya akan mengenal satu, yaitu penghapusan langsung atau direct write off method. Selanjutnya untuk yang bagian komersial, yang bagian penyisihan atau pencadangan ini, kita akan mengenal dua hal di dalam penyisihan atau pencadangan, yaitu dasar saldo penjualan dan dasar saldo piutang. Untuk dasar saldo piutang ini, di dalam dasar saldo piutang ini kita akan mengenal dua hal, yaitu piutang rata-rata dan umur piutang. Selanjutnya untuk yang bagian fiskal ini kita akan mengenal satu, yaitu penghapusan langsung. Penghapusan langsung ini sudah tertera atau tercantum di dalam Undang-Undang Pasal 6 Ayat 1 huruf H. Selanjutnya ada formula penyisihan atau pencadangan. Tadi di dalam bagian yang komersial kita itu mengenal dua hal, yaitu yang penghapusan langsung dan juga penyisihan atau pencadangan. Dan di sini kita akan membahas tentang formula penyisihan atau pencadangan. Tadi sudah dijelaskan bahwa penyisihan atau pencadangan itu kita bagi menjadi dua, yaitu dasar saldo penjualan dan dasar saldo piutang. Selanjutnya, di formula penyisihan atau pencadangan ini, kita akan membahas tentang cara menghitungnya. Untuk dasar saldo penjualan, itu kita akan mengenal dua cara menghitungnya. Yang pertama, dengan cara persen penyisihan dikali total penjualan. Dan yang kedua, persen penyisihan dikali total penjualan kredit. Selanjutnya, untuk dasar saldo piutang ini, kita akan mengenal dua, yaitu piutang rata-rata dan umur piutang. Untuk menghitung piutang rata-ratanya itu dengan cara persen penyisihan dikali saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Terus selanjutnya untuk umur piutang, cara menghitungnya dengan cara yaitu dibuat daftar umur piutang. Selanjutnya setiap kelompok umur itu dibuat persen penyisihan dan masing-masing persen penyisihan itu dikali jumlah piutang masing-masing kelompok umur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Pratama, NIM 7211418225. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pencatatan piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu kejadian pembentukan awal cadangan piutang tak tertagih. Metode langsungnya tidak ada pencatatan. Metode penyisihannya debitnya beban piutang tak tertagih, kreditnya cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya yaitu kejadian penghapusan piutang. Nah, metode langsungnya yaitu debitnya beban piutang tak tertagih, kreditnya piutang. Metode penyisihannya yaitu debitnya cadangan piutang tak tertagih, kreditnya piutang. Nah, kejadian selanjutnya yaitu pelunasan piutang yang telah dihapuskan. Metode langsungnya menimbulkan kembali piutang, debitnya piutang, kreditnya beban piutang tak tertagih. Selanjutnya mencatat pelunasan, debitnya kas atau bank, kreditnya beban piutang tak tertagih. Nah, metode penyisihan atau cadangannya yaitu yang pertama menimbulkan kembali piutang, debitnya piutang, kreditnya cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya mencatat pelunasan, debitnya kas, kreditnya piutang. Lalu berikutnya yaitu
Pembentukan kembali cadangan piutang tak tertagih. Metode langsungnya tidak ada pencatatan. Metode penyisihannya saldo akhir CPTT cadangan piutang tak tertagih lebih kecil pembentukan baru. Debitnya beban piutang tak tertagih, kreditnya cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya saldo akhir CPTT lebih besar pembentukan baru. Debitnya cadangan piutang tak tertagih, kreditnya laba piutang tak tertagih. Oke, next selanjutnya syarat piutang tak tertagih dapat dibebankan secara fiskal. Nah, yang pertama itu telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut memenuhi salah satu kriteria. Nah, yang pertama yaitu telah diserahkan perkara penagihnya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Yang kedua, terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang, pembebasan utang antara kreditur dan debitur atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut. Yang ketiga yaitu telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utang telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan persediaan menurut akuntansi versus pajak. Di akuntansi, metode pencatatan persediaan ada dua, yaitu perpetual dan periodik. Sedangkan di pajak, metode pencatatan persediaan perpetual sangat disarankan. Kemudian di akuntansi, metode penilaian persediaan ada 4. Yang pertama, harga perolehan yang terdiri dari identifikasi khusus, FIFO, dan average. Yang kedua, estimasi. Yang ketiga, lokom. Dan yang keempat, nilai jual. Sementara di pajak, metode penilaian persediaan hanya ada satu, yaitu harga perolehan, yang terdiri dari FIFO dan average. Kemudian di akuntansi diperbolehkan adanya antisipasi kerugian perubahan harga, dan di pajak, jika terdapat hubungan istimewa, perlu disesuaikan dengan kewajaran dan kelaziman usaha, tidak diperbolehkan adanya antisipasi kerugian perubahan harga. Kemudian di sini ada sistem pencatatan persediaan. Di sistem pencatatan periodik, di pembeliannya tidak mencatat persediaan. Kemudian pembelian diletakkan di debit, kas bank dan hutang usaha diletakkan di kredit. Kemudian di penjualannya tidak mencatat persediaan, dan di akhir tahun stock of name HPP diletakkan di debit. Kemudian persediaan awal diletakkan di kredit. Kemudian persediaan akhir diletakkan di debit, HPP-nya diletakkan di kredit. Kemudian di sistem pencatatan perpetualnya, persediaan diletakkan di debit, kas bank hutang usahanya diletakkan di kredit. Kemudian di returnya, kas bank hutang usaha diletakkan di debit dan persediaannya diletakkan di kredit. Kemudian di penjualan HPP-nya diletakkan di debit, persediaannya diletakkan di kredit. Kemudian di returnya, persediaan diletakkan di debit dan HPP diletakkan di kredit. Kemudian di akhir tahun stock of name-nya fisik lebih kecil dibanding catatan. Dan HPP atau loss-nya diletakkan di debit dan persediaannya diletakkan di kredit. Selanjutnya ada investasi jangka pendek menurut akuntansi versus pajak. Di akuntansi, investasi jangka pendek salah satunya sekuritas ada 3 jenis, yaitu ada AFS, trading, dan HTM. Sedangkan di pajak untuk jenis AFS secara pajak hanya boleh menggunakan kos. Di akuntansi untuk jenis AFS secara akuntansinya bisa menggunakan kos atau lokom. Kemudian di pajak ada kategori dividen yang bukan penghasilan menurut pajak atau dividen final dan dividen bukan objek pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai contoh kasus. Contoh kasus di sini saya mengambil contoh kasus dari PT Gudang Garam, yaitu kas dan secara kas laporan keuangan PT Gudang Garam dengan peraturan akuntansi perpajakan. Menurut PSK atau Pernyataan Sadar Akuntansi Keuangan nomor 2, secara kas adalah investasi yang sifatnya liquid. Apa itu investasi yang sifatnya liquid? Itu investasi yang posisi aktiva yang dengan cepat dapat diubah menjadi kas tanpa kerugian yang signifikan.
dan dapat cepat dijadikan menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang dari 3 bulan yang mengisyaratkan sebagai setara kas. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang secara terus-menerus atau rollover dapat dikategorikan sebagai setara kas. Lalu berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh PT Gudang Garam terkait dengan kas dan setara kas, terdapat deposito berjangka pendek dari pihak ketiga yang disajikan dalam neraca dengan nominal yang telah dikurangi dengan cerukan. Lalu selanjutnya mengenai analisis di bunga deposito pada tahun 2014. Adapun deposito berjangka pada bank pihak ketiga, yang dimana di sini itu bernilai rupiah. Yang pertama PT Bank Mega sebesar 92.871. Lalu PT Bank Negara Indonesia sebesar 63.118. Lalu PT Bank Sentral Asia sebesar 54.232. Lalu PT Bank Mahapada Internasional sebesar 50.000. Lalu PT Bank Mandiri sebesar 38.985. Lalu PT Bank Permata sebesar 24.900. Lalu PT Bank OCBC NISP sebesar 20.106. Lalu PT Bank Rakyat Indonesia sebesar 15.060. Lalu PT Bank Pan Indonesia sebesar 10.030. Adapun deposito berjangka pada bank pihak ketiga yang masing-masing bernilai di bawah 1 miliar itu sebesar 983. Maka dari ini semua dapat dijumlahkan menjadi 370.285. Adapun valuta asing yaitu PT Bank Permata sebesar 15.449. Lalu PT Bank Mega sebesar 1.259. Maka dari valuta asing ini dijumlahkan menjadi 16.708. Lalu total deposito berjangka pada bank pihak ketiga yaitu 370.285 ditambahkan dengan valuta asing itu sebesar 16.708. Maka totalnya itu 386.993. Lalu pada akhir tahun 2014, rata-rata tertimbang pada suku bunga efektif per tahun kas dan setara kas sebesar 1,76%. Lalu selanjutnya mengenai perhitungan pendapatan bunga deposito. Yang kita hitung pertama itu pendapatan bunga deposito. Yang dihitung itu pajak terutang PPh pasal 4 ayat 2. Jadi yang dihitung dulu itu seluruh pendapatan depositonya. Jadi 380.993 dikalikan dengan rata-rata efektifnya yaitu sebesar 1,76%. Maka totalnya itu 6.811.768. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga. Itu pendapatan bunga deposito dikalikan dengan 20%. Mengapa dikalikan dengan 20%? Karena penghasilan deposito itu termasuk penghasilan wajib pajak yang bersifat final. Sesuai dengan Undang-Undang pasal 4 ayat 2 yang dikalikan dengan 20%. Maka pendapatan bunga deposito sebesar 6.811.768 dikalikan dengan 20%, maka totalnya 1.362.215.360. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga yang dikenakan PT Gudang Garam adalah sebesar 1.362.215.360, di mana pengenaan pajak atas bunga tersebut berpengaruh terhadap kas dan setara kas yang diterima PT Gudang Garam, itu sebesar 5.448.861.440. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Rizky. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ya, yang terakhir kita masuk ke perlakuan deposito berjangka pendek berdasarkan peraturan mengenai PPh pasal 4 ayat 2. Nah,
salah satu objek pajaknya di sini itu seperti bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, kemudian sertifikat Bank Indonesia, kemudian diskon jasa giro. Nah, itu tarifnya sebesar 20%. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000 dan turunannya keputusan Menteri Keuangan nomor 5 MMK 4 2001. Nah, berdasarkan peraturan tersebut, penghasilan atas bunga deposito, kemudian diskon untuk SBI dan jasa giro pada PT Gudang Garam itu dipotong langsung oleh bank pembayar pada saat pembayaran atau pembebanan biaya. Nah, pihak bank tersebut yang akan membayar atau menyetor PPh 4 ayat 2 tersebut ke kas negara. Kemudian menggunakan surat setoran pajak dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak. Nah, itu menggunakan SPT, surat pemberitahuan massa, seperti yang diatur dalam PPh 4 ayat 2. Nah, kemudian pada laporan arus kas konsolidasi PT Gudang Garam pada kegiatan operasinya kemarin, itu terdapat penerimaan bunga atau pendapatan bunga. Nah, sehubungan dengan pajak final tersebut, pencatatan atas pendapatan bunga secara fiskal itu disajikan pada jumlah itu pendapatan bunga yang diterima, yaitu pendapatan bunga dikurangi PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga. Nah, kemudian bagaimana mengenai teknik dan metode pembukuan kas dan bank itu diselenggarakan, itu ketentuan perpajakan tidak mengatur secara rinci, secara detail itu tidak. Jadi praktek akuntansi komersialnya itu dapat diikuti sepenuhnya gitu. Nah, kemudian untuk tujuan pengendalian kas dan bank, perusahaan melakukan pemisahan dana antara kas kecil yang dipakai untuk pengeluaran harian dan kas besar yang dipakai untuk pengeluaran tertentu. Nah, biasanya wajib pajak mengoperasikan kas kecil atau petty cash ya, itu dengan variasi antara metode impres atau metode dana tetap dengan pencatatan transaksi. Dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana atau dengan metode dana berfluktuasi. Nah, kemudian untuk keperluan penyusunan neraca komersil dan neraca fiskal, kas dan bank dilaporkan sebesar nilai nominal. Nah, perlakuan terhadap kas dan bank dalam perpajakan dan akuntansi itu pada umumnya tidak jauh berbeda. Nah, tetapi ketentuan perpajakan itu tidak mengatur secara rinci mengenai teknik dan metode pembukuan kas dan bank. Nah, oleh karena itu, praktik akuntansi komersil yang mengatur tentang teknik dan metode pembukuan kas dan bank dapat diikuti sepenuhnya gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari kelompok satu ini terdapat salah-salah kata atau mungkin ada materi yang masih belum jelas ya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya Bu Ain Pakis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.